Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqin mayit dalam tinjauan fiqih. Makna talqin di sini adalah mengingatkan mayit sejenak usai ia dikuburkan. Untuk menjelaskan kedudukan hukum dari amaliyah yang sering dilakukan umat Islam ini, mari kita melihat dasar kesunahannya adalah hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Qasim At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya dengan sanad yang dhaif, dan lafalnya itu berasal daripada Sa'id bin Abdullah Al-Azdi. Beliau berkata, saya menyaksikan Abu Umamah radhiyallahu anhu kondisinya di dalam kondisi sakratul maut. Artinya kondisi beliau di dalam kondisi sakit yang mendekati ajalnya. Maka beliau berkata, apabila aku mati, maka perlakukan aku sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, apabila meninggal salah seorang daripada saudara engkau, maka ratakan tanah atas kuburnya, dan hendaklah berdiri salah seorang daripada kamu di atas kepala kubur. Kemudian hendaklah berkata, hai fulan, anak fulanah, fa innahu yasma'uhu, karena bahwa sesungguhnya mayit tersebut bisa mendengarnya, tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Dan seterusnya daripada teks talqin. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya amaliyah talqin ini dasar hukumnya adalah hadis Nabi SAW dan yang dilakukan oleh Abu Umamah. Sekalipun hadis ini dhaif, tetapi hadis ini sebagaimana di dalam teks yang akan kita baca selanjutnya, ini didukung oleh berbagai bukti-bukti yang lainnya, juga dilakukan oleh penduduk Syam. Di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan bahwa maka ini talqin di sisi mereka itu disunatkan. Termasuk yang menulis akan kesunahannya adalah Qadhi Husain, Imam Mutawalli, Syekh Nasr Al-Maqdisi, Imam Rafi'i dan selain mereka. Dan telah mengutip oleh Qadhi Husain daripada sahabat kita, maksudnya adalah ulama mazhab Syafi'i yang lainnya. Dan ditanyakan kepada Syekh Abu Umar bin Salah, maka beliau berkata, talqin adalah sebuah amaliyah yang kami pilih dan kami beramal dengannya. Beliau juga berkata, kami telah meriwayatkan padanya akan satu hadis daripada hadis Abi Umamah yang sanadnya itu memang tidak kuat, tetapi didukung oleh berbagai syawahid, bukti-bukti, dan didukung oleh amalan ahli Syam masa dahulu. Dan ini adalah kalam Abu Umar. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa sesungguhnya banyak alim ulama yang menganggap sunat mentalqinkan mayit usai mereka dikuburkan, dan ini juga dilakukan oleh penduduk Syam berdasarkan hadis Nabi, sekalipun hadis tersebut dhaif tetapi bisa diamalkan karena berkedudukan pada fadhailul amal, juga didukung oleh berbagai bukti-bukti yang lainnya. Kemudian mari kita melihat cara melakukan talqin di dalam kitab yang sama, yakni kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi berkata, yang keempat, telah berkatalah beberapa jamaah daripada sahabat kita, maknanya sahabat Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan mentalqinkan mayit sesudah menguburkannya, maka duduklah di sisi kepalanya oleh manusia dan berkatalah, ya fulan ibnu fulan. Jadi dari teks kitab ini kita bisa melihat bahwa beberapa sahabat ataupun ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menganggap sunat mentalqinkan mayit usai dikuburkan, dan caranya adalah orang yang menalqinkan itu hendak duduk di sisi kepala mayit ataupun di sisi kepala kubur dan membacakan lafal talqin yang sudah ma'ruf kita ketahui bersama. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam kitab Al-Iqna' fi Hilli Al-Fadhi Abi Suja' yang ditulis oleh Khatib Syrbini, disunatkan mentalqinkan mayit yang mukallaf sesudah menguburkannya karena hadis yang warid padanya. Telah berkata ianya Imam Syafi'i di dalam kitab Rawdah, dan sekalipun hadis tersebut adalah dhaif, tetapi didukung berbagai bukti-bukti daripada hadis yang sahih lainnya, dan senantiasalah manusia mengerjakannya sejak masa pertama, yakni pada masa Nabi SAW, dan caranya adalah duduk orang yang mentalqinkan itu di sisi kepala kubur. Adapun selain mukallaf, mayit itu bukan mukallaf, yaitu anak kecil dan seumpamanya daripada orang-orang yang tidak terdahului akannya oleh taklif, artinya tidak ada pembebanan hukum atas mereka seperti anak kecil, maka tidak disunatkan mentalqinkan mereka
Karena orang-orang itu tidak difitnah di dalam kubur, tidak disoal, ditanyakan di dalam kubur. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain, yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Ma'bari. Apa beliau sampaikan bahwa mengtalkinkan mayit yang sudah balik sekalipun ia syahid, ini merupakan satu perkara sunat. Sebagaimana yang dimaksudkan daripada lafal mereka para alim ulama. Hal ini berbeda dengan Imam Zarkashi yang menganggap bahwa orang syahid tidak perlu ditalkinkan. Yang dilakukan talqin itu adalah sesudah sempurna menguburkannya. Caranya adalah, maka duduklah seseorang lelaki berhadapan wajahnya mayit. Jadi caranya adalah duduk, sedangkan wajah orang yang mentalkinkan itu berhadapan dengan wajah mayit. Dan ia berkata dengan kalimat-kalimat talqin seperti Abdullah ibni Ummatillah dan seterusnya. Dan teks talqin itu bisa kita lihat di berbagai kumpulan-kumpulan doa. Jadi dari sini, ini sudah menjelaskan secara utuh makna daripada tata cara mengtalqinkan mayit yang disebutkan pada hadis-hadis dan kitab sebelumnya. Artinya, makna orang yang mentalqinkan itu duduk di sisi kepala kubur adalah duduk di arah kepalanya, namun caranya adalah wajah mayit dan wajah orang mentalqinkan itu harus berhadapan. Dalam kitab yang sama juga dijelaskan bahwa sunat mengulangi talqin itu 3 kali, kemudian lebih bagus bagi orang yang menghadiri pemakaman tersebut untuk berdiri, dan disunatkan untuk memanggil nama orang yang kita talqinkan itu dengan nama ibunya jika kita mengenali nama ibunya, dan jika tidak maka kita nisbahkan kepada Hawa, yakni istrinya Nabi Adam yang tidak lain merupakan nenek kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.